لا إله إلا الله محمد رسول الله. Wal imanu bil haud, dan mengimani dengan haud, bahwasanya Rasul itu punya haud, punya telaga. Ini terkenal telaga Kautsar. Allah berfirman, Inna a'toina kal kautsar. Inna a'toina, sesungguhnya kami memberikan kepadamu al kautsar. Al kautsar ini dua makna. Yang pertama adalah makna nikmat yang banyak. Yang kedua maknanya memang itu adalah telaga Kautsar. Dan kalau kita lihat ketika ayat ini turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau menjelaskan bahwasanya al kautsar di sini maknanya adalah telaga. Maknanya telaga Kautsar. Jadi kita mengimani bahwasanya Rasul itu punya telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudon yaumal qiyamah. Jadi Rasul itu punya telaga pada hari kiamat. Disitulah taridu alaihi ummatuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya. Jadi nanti di mahsyar itu ketika orang-orang dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menunggu umatnya di mahsyar untuk meminta syafaat kepada beliau. Tetapi tidak semua orang nanti bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dalam hadis yang sahih itu ketika ada orang yang datang kepada beliau, inni antadhiru may yaridu alayya, aku menunggu orang yang hendak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat, maka pada saat itu kemudian Rasul sudah berkata ummati ummati, umatku umatku. Tetapi ternyata apa? Allah berfirman, ya Muhammad innaka la tadri masyal kohkoro. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu orang-orang sepeninggalmu berjalan berpaling, jadi membelakangi, jadi berpaling, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat beliau, hendaknya kita ittiba sunnah. Ini konsekuensi ketika kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya kita mempercayakan diri kita di dalam beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 4. Ta'atuhu fima amaro, mentaati perintahnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat, maka kita harus ta'atuhu fima amaro, harus mentaati apa yang menjadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan syafaat sementara kita tidak taat dengan perintah Nabi? Maka kalau Nabi perintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Jangan hanya sami'na wa ata'na di lisan tetapi tidak pada prakteknya. Kami ahlu sunnah tapi takut dengan sunnahnya. Jadi kalau sunnah malah tidak mau mengamalkan. Aneh. Orang mengatakan misalnya kami ahlu sunnah, tapi ketika tahu ada sunnah Nabi malah dibilang dari Arab dan seterusnya. Baik, jadi harus ta'atuhu fima amaro. Yang kedua apa? Masih ingat? Ya, tasdiquhu fima akhbaro. Membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengabarkan ada haud, ada telaga. Ya sudah, kita imani bahwasanya nanti ada telaga. Dan akhbar Nabi ini terkait dengan masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Semuanya harus kita imani. Masuk di akal atau tidak masuk di akal, harus kita imani. Karena kalau pertimbangannya itu adalah akal, bisa jadi akal kita yang belum sampai. Bisa jadi akal kita yang belum sampai. Seperti kemarin ketika berbicara timbangan. Di situ disebutkan yang ditimbang orangnya, tetapi ternyata yang keluar adalah amalnya. Kalau kita semua antum berpikir dengan akal, yuk piye carane? Karena berpikirnya pakai akal. Padahal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk semua itu. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari aku, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.